dia sedang mengikuti kebaktian di rumah, dan saya mendengar khotbahnya, dan kemudian Tuhan mengingatkan saya melalui khotbah itu, menegur saya, dan pada saat itu saya tertunduk, dan saya minta ampun kepada Tuhan, dan saya mengakui dosa saya, minta ampun kepada Tuhan. Nah, mulai saat itu saya ada perubahan dalam hidup. Ya, jadi suku ini agak berbeda. Tidak lazim. Berbeda dengan suku-suku lain. Suku-suku lain itu punya rumah, punya kampung, punya koloni. Nah, ini agak sangat-sangat berbeda. Mereka tidak mempunyai rumah. Halo Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih masih setia untuk menyaksikan podcast HKBP. Saat ini kita akan mendengarkan sharing pengalaman dari seorang pemenang Nomensen Award yang baru saja diberikan penghargaan pada awal Januari yang lalu di dalam acara ibadah syukur yang langsung disampaikan oleh Eporus HKBP, yaitu Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Kita langsung saja dari ruang virtual bertemu dengan Pendeta Busmin Simanjuntak. Selamat pagi, Amang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya calon Pendeta Cynthia Pardede. Saat ini bertugas di Birotik, Amang, di kantor pusat PR Raja. Ya, selamat pagi, calon Pendeta Cynthia. Iya, Amang. Amang sebelumnya boleh tahu tidak, Amang? Sekarang Amang sedang berada di mana nih? Saya lihat background-nya. Apakah ini kediaman Amang di Suku Anak Dalam atau bagaimana, Amang? Betul. Iya, betul. Ini kamar tempat saya tinggal bersama-sama dengan di belakangnya ini semacam mes. Di belakangnya ini ada barak di mana mereka tinggal di sana dan mereka tidur di situ. Dan saya di paling depan. Ini kamar saya ukuran 3 kali 4 meter. Oh, berarti selain Amang ada beberapa orang juga yang tinggal di sana ya, Amang ya? Apakah semuanya calon pelayan atau bagaimana, Amang? Ya, di samping kami ada di samping dengan Suku Anak Dalam itu tadi yang ada di belakang kamar saya ini, kami ada di sini 2 orang calon pelayan, calon diakones, Mary Tamba dan Marulina Marpaung. Oke, mungkin boleh Amang titip salam dari PR Raja kepada teman-teman yang melayani di sana, Amang. Ya, baik. Terima kasih. Nanti saya akan sampaikan tentunya. Tadi saya sudah dibantu tadi. Ya. Oh iya. Begini ya, Amang. Pertama-tama seperti yang beberapa orang di sini sudah ketahui, Amang kemarin sudah memenangkan sebuah award yang disampaikan oleh Eporus HKBP secara langsung. Nah, sebelumnya Amang, sebelum kita masuk ke pembicaraan itu, sebenarnya saya ingin tahu sedikit nih, Amang, tentang background Amang yang saya baca sedikit tentang CV Amang. Dikatakan di sana bahwa Amang sudah lahir di Sigumpar pada tahun 1955, lalu kemudian memutuskan pindah dari Sigumpar untuk belajar di ibu kota. Boleh saya tahu, Amang, salah satu alasan Amang kenapa Amang memutuskan untuk pindah? Mungkin di tahun itu tidak semudah sekarang ya, Amang ya, untuk meninggalkan Sigumpar ke ibu kota Jakarta, Amang. Ya, jadi bukan pindah sendiri sebetulnya. Jadi gini, jadi kami ada 7 bersaudara. Abang saya yang nomor 2, setelah tamat di Jakarta kuliah di Akademi Ilmu Pelayaran, dia berlayar. Dan saya anak bungsu dari 7 bersaudara. Nah, ketika dia menikah, dia sering berlayar ke luar negeri. Dan ketika dia menikah, dia menawarkan, kamu mau nggak ikut saya ke Jakarta, gitu, nemanin kakakmu kalau saya pergi berlayar, gitu. Terus saya bilang, oke aja, ya saya senang sekali karena kebetulan saya suka main-main ke Silimbat. Jadi saya biasa di pasar. Jadi ketika diajak, saya iya aja. Padahal saya masih kecil sekali waktu itu, masih umur 12 tahun. Masih umur 12 tahun. Dan ketika kami di Jakarta, saya sering ketakutan sendiri tidur. Sering karena masih kecil waktu itu. Tapi sudah di Jakarta kan, ya harus berjalan lah. Jadi itu ceritanya saya pindah. Nah, tentu di Jakarta saya masuk SMP di sana.
dan SMA di Jakarta. Ya banyaklah perjalanan hidup di Jakarta pada saat itu. Itu kira-kira latar belakang pindahnya. Jadi ngikut abang saya. Oh, jadi bukan hanya Amang seorang diri ya, Amang ya sebenarnya ya. Oh enggak, ngikut abang saya. Nah, Oke, Amang. Yang saya dengar ketika Amang di Jakarta, Amang juga berkuliah di Universitas Trisakti ya, benar ya, Amang ya? Dan kemudian Amang ya setelah betul. lulus bekerja sebagai pegawai di PLN. Nah, tapi nih Amang, setelah kemarin saya juga hadir di dalam acara ibadah syukur, di sana Amang disebut sebagai seorang pendeta. Nah, saya sedikit agak bingung nih Amang. Boleh Amang diceritakan sedikit bagaimana backgroundnya dari Amang yang tadinya sudah kuliah di Trisakti, kemudian menjadi pegawai PLN, dan sekarang menjadi seorang pendeta, Amang? Ya, terima kasih Cynthia. Jadi tentu di Jakarta tidak mudah dari kampung ke Jakarta, dan karena saya orangnya kebetulan suka main-main begitu ya, agak gampang bergaul. Jadi di Jakarta di SMP dan SMA saya masih bisa melewati walaupun sangat pas-pasan. Dan bersyukur waktu itu saya bisa diterima di Trisakti, ya sekolah yang mahal sekali waktu itu. Trisakti itu sekolah yang paling mahal lah pada zaman saya. Pada zaman saya mungkin di sana hanya orang-orang kaya yang kuliah, rata-rata pakai mobil mereka kuliah, hanya saya yang enggak. Dan pergaulan dengan mereka membawa saya agak menjauh dari Tuhan, dan juga memang di tempat kami tinggal saya suka bergaul dengan semi preman lah ya. Jadi saya berdiri pada saat itu di dua sisi yang berbeda. Satu sisi saya bergaul dengan tukang beca dan sebagainya, jauh dari Tuhan, dan satu sisi saya bergaul dengan orang kaya di tempat kuliah. Itu posisinya pada saat itu, dan saya sangat jauh lah dari Tuhan. Saya harus berkata sangat jauh, sangat jauh dari Tuhan. Saya mabuk-mabukan, judi, bergadang, ya hidup malam saya pada saat itu. Ya, sehingga apa yang terjadi, sekolahnya menjadi sangat terlambat. Saya sangat terlambat sekolah. Sekolah itu 9 tahun baru saya tamat di Trisakti. Dan saya bersyukur di tengah jalan pada saat umur 25 tahun, saya ditegur Tuhan. Dalam artian, saya diingatkan Tuhan bahwa saya sudah sangat jauh melenceng, meninggalkan jalan Tuhan. Sebetulnya saya rindu sebetulnya meninggalkan itu, tetapi sepertinya saya nggak punya kekuatan untuk meninggalkannya. Meninggalkan kehidupan itu. Sampai pada suatu saat, tanpa suatu diduga-duga, saya sedang menunggu seseorang, dia sedang mengikuti kebaktian di rumah, dan saya mendengar khotbahnya, dan kemudian Tuhan mengingatkan saya melalui khotbah itu, menegur saya. Dan pada saat itu saya tertunduk dan saya minta ampun kepada Tuhan. Dan saya mengakui dosa saya, minta ampun kepada Tuhan. Nah, mulai saat itu saya ada perubahan dalam hidup. Mulai bertanggung jawab dalam sekolah, dalam kuliah. Namun akibat dari perjalanan yang selama itu jauh dari Tuhan, hidup malam, saya harus menanggung risiko yang cukup besar. Saya sakit paru-paru. Saya harus diopname selama 30 hari di rumah sakit. Dan mungkin bapak saya dari kampung sudah datang bawa ulos, karena memang sudah sangat kurus saya, tinggal 35 kilo pada saat itu. Dan mereka sudah berpikir saya akan mati dan bawa ulos dari kampung. Tapi Tuhan masih mengizinkan saya hidup. Dan ketika saya sembuh, mulai kuliah dengan baik, mulai suka dengan hal-hal rohani. Mulai suka saya ke gereja, saya kembali ke gereja. Kemudian suka dengan pelayanan. Itu membuat saya berubah. Saya sangat suka dengan pelayanan pada saat itu.
Dan kemudian setelah saya tamat masuk PLN, saya umur 33 langsung menjadi situa. Anak saya baru lahir, mulai ikut terjun dalam pelayanan. Kira-kira seperti itu. Jadi ini mendorong saya untuk melayani lebih lagi sampai suatu saat menjadi berkeinginan menjadi pendeta. Berkeinginan menjadi pendeta ketika saya masih bekerja di PLN. Mungkin baru tahun kelima saya menikah, saya berkeinginan menjadi pendeta dan istri saya mendukung pula. Mendukung saya meninggalkan pekerjaan, ingin masuk sekolah teologi. Walaupun pada akhirnya setelah saya minta izin kepada pimpinan PLN pada saat itu, setelah diskusi panjang yang namanya pimpinan kami ini di Manado, Bapak Insinyur Bahagia Lumban Gaol, dia memberikan pemahaman yang lebih luas, minta supaya menunggu, dan akhirnya saya menunggu dan tetap bekerja. Itu kira-kira. Jadi ada kerinduan untuk melayani yang lebih besar setelah peristiwa tersebut. Itu kira-kira latar belakangnya, sehingga sampai keinginan menjadi pendeta pada saat itu, walaupun tidak jadi. Dan ketika saya pindah ke Jakarta dari Manado, putar-putar di Indonesia bagian timur, pindah ke Jakarta, saya kebetulan dekat dengan STT Proklamasi, dan saya kuliah di sana, ambil program Magister Ministry, sambil kerja, sambil kuliah, sambil situa, kira-kira seperti itu. Dan kemudian dalam perjalanannya ada HKBP membuka sekolah evangelis, dan kemudian saya menjadi evangelis, masuk sekolah evangelis yang waktu itu ditawarkan oleh Opui Emeritus Hutauruk. Kira-kira begitu, Cynthia. Ada kerinduan. Menarik sekali ya. Baik, Amang, menarik sekali sebenarnya pengalaman yang Amang jalani ya, sehingga Amang memiliki panggilan untuk menjadi seorang pendeta, dan bahkan bukan hanya pendeta yang sepertinya biasa-biasa saja ya, Amang, tapi Amang bahkan setia untuk menjadi pelayan di suku anak dalam, Amang, yang notabene-nya sebenarnya bisa dikatakan tidak banyak orang yang mungkin memiliki kerinduan untuk melayani di sana. Amang, saya ingin bertanya nih, di tahun 2002 kalau kami tidak salah, Amang pernah membuka pos permingguan di HKBP Pulau Gebang yang ada di Jakarta Timur. Kemudian pada tahun 2003, tempat itu menjadi pos permingguan yang cukup ramai, dan Amang menjadi uluan di sana. Nah, boleh Amang diceritakan bagaimana prosesnya sehingga bisa terbentuklah pos pelayanan di sana, dan Amang melayani di sana. Apa yang kira-kira latar belakangnya Amang untuk membentuk tempat itu, Amang? Iya, Cynthia. Jadi ketika saya evangelis, kemudian kan evangelis ditanamkan tuh. Ya, kita bukan menjadi melayani di dalam gereja. Itu kira-kira salah satu tekanan daripada pengajar-pengajar kita, supaya para evangelis itu harus mencari keluar yang tidak bisa dijangkau oleh gereja, kira-kira seperti itu. Dan itu agak tertanam dalam pikiran saya. Jadi pada saat itu, selain saya memang sudah mulai membantu HKBP mengunjungi Pulau Rupat, tahun 2002 saya sudah mulai ke Pulau Rupat, dan setiap cuti tahunan di PLN, saya selalu berkunjung ke sana. Itu mungkin hampir 10 tahun lebih itu. Setiap tahun saya berkunjung ke sana 2 minggu, dan istri saya pun menyetujuinya gitu loh. Itu yang istri saya luar biasa juga tuh, istri saya. Dan kemudian setelah selesai pendidikan evangelis, kami ada dengan teman mencoba mencari keluar. Kita mencoba mencari kantong-kantong warga HKBP atau orang Batak lah, tanda kutip, apapun latar belakangnya, yang tinggal di pinggiran Jakarta. Dan tentu banyak di sana di Jakarta, seperti di tanah-tanah garapan mereka tinggal, seperti kalau di Tanah Merah, di
di Pulau Mas atau mungkin di tempat yang kami adakan pelayanan di Pulau Gebang. Pulau Gebang itu dekat terminal Pulau Gebang. Di sana ada Tanah Garapan. Di situ banyak sekali orang Batak. Dan kemudian kita coba membantu melayani di sana. Nah, kita mencoba membantu pertanian dan kemudian mencoba membantu melayani sekolah anak-anak dalam bentuk Jumat Ceria. Dan akhirnya kita terpikir mau membuat suatu bangunan kecil, bangunan supaya lebih aman anak-anak ini mendapat pelajaran agama atau mendapat pelayanan. Dan kemudian kami membeli tanah garapan, kemudian kami membangun rumah doa di sana. Dan pada awalnya sih ditantang ya, orang-orang di sana nggak suka, dilarang, dihalangi kami untuk membangun. Orang-orang teman saudara kita yang agama lain melarang kami dan mereka mencabut atau fondasi yang kami sudah bangun, mereka hancurkan. Kemudian kita adakan pendekatan, akhirnya diizinkan mereka dengan catatan bukan gereja tapi rumah doa. Dan kemudian kami di sana lama-lama bergereja kami di sana. Dan kami bernaung di bawah distrik DKI. Waktu itu Amang Marisi, Pendeta Marisi Simajuntak menjadi kepala bagian Marturia pada zaman itu. Mungkin Amang Kolan atau sebelumnya Amang ada 3, ada Amang Tambubolon yang menjadi preses pada saat itu. Itu kira-kira di sana. Kemudian saya tentu kebetulan saya ada latar belakang teologi, sudah tamat MIN dan kemudian sekolah evangelis. Saya lah yang menjadi uluan diangkat di sana oleh distrik DKI. Dan kemudian tidak lama tahun depan berikutnya tahun 2003 kami juga membuka hal yang sama di Rawadas. Rawadas ini di samping Tanah Garapan juga, di samping pekuburan Pondok Kelapa. Jadi itu tanahnya pekuburan, kemudian di sana banyak orang-orang Batak yang mereka hanya bangun rumah seadanya dan mereka tinggal di sana dan kami coba melayani mereka. Jadi ada 2 pada saat itu yang kita layani dan istri saya lah yang melayani di sana, yang lebih banyak melayani di Rawadas. Saya melayani di di Pulau Gebang, walaupun juga ke Rawadas karena kita tiap minggu beribadah. Saya beribadah pagi kami di Pulau Gebang, sore kita buka ibadah di Rawadas. Jadi kadang-kadang saya harus 2 kali berkhotbah, pagi dan sore, karena saya sendiri waktu itu yang koordinatornya atau uluannya. Itu kira-kira, Cynthia. Luar biasa sekali ya Amang ya. Cuma jauh nih Amang setelah Amang membuka pos pelayanan di sana. Saat ini Amang justru melayani jauh di suku anak dalam. Nih boleh tahu tidak Amang? Bagaimana sebenarnya tadi Amang sudah ceritakan sedikit tentang reaksi Inang yang sebenarnya mendukung Amang dari awal pun sudah mendukung. Tetapi bagaimana reaksi keluarga besarnya Amang? Misalkan anak-anak atau saudara-saudara. Tentu kan eh, ini keputusan yang sangat besar ya Amang ya, apalagi Amang melayani di tempat yang sangat jauh nih Amang. Bagaimana kira-kira reaksi mereka Amang? Ya, jadi tentu setelah saya mau pensiun atau setahun sebelum pensiun ada sinode Godang, saya ikut rapat pendeta atau sinode Godang ya tahun 2019. Kemudian saya mau berangkat ke Tarutung, saya mampir ke sini. Saya ingin melihat sending HKBP yang melayani suku Kubu. Jadi saya ke Jambi dulu, baru dari Jambi saya ke Tarutung naik bis. Nah kemudian di sini saya melihat kondisi mereka. Saya sangat prihatin. Prihatinnya begini, karena mereka tinggal di tenda-tenda. Kemudian tidak punya rumah. Kemudian anak-anak tidak tahu belajar menulis, membaca. Dan pakaiannya, ya namanya juga tidak berpakaian lah banyak kan. Saya agak-agak tergerak waktu itu sebelum
ini. Dan ketika mau pensiun, saya berpikir, Tuhan, saya mau melayani di mana? Saya berdoa kepada Tuhan. Apakah di Jakarta? Ya tentu saya tidak lagi melayani di dua pos tadi karena saya sudah serahkan tentunya ke saya sudah serahkan kedua pos itu ke resort yang di Ebenezer, yang di eh, eh, kanal yang di Jakarta Timur, dan kemudian ke resort Pondokopi. Dan ketika saya pensiun, tentu saya tidak akan lagi melayani di sana, kecuali ada yang kami minta memang tidak diserahkan ke HKBP sepenuhnya, yaitu PAUD. PAUD istri saya yang menangani sampai sekarang, karena kami tahu itu sesuatu pekerjaan yang sulit, karena PAUD-nya juga gratis, tidak ada pungutan apa-apa, dan kita kasih pakaian, kita kasih minum susu, ya Tuhanlah mencukupkan segala kebutuhannya. Dan itu memang tidak kami kasih ke resort Pondokopi, itu tetap kami pegang, dan istri saya saat ini sekarang yang melayani di sana sampai sekarang. Itu sudah mungkin sudah 18 tahun itu kami layani di situ. Mungkin sudah ada yang sarjana-sarjana yang tamat dari PAUD itu saat ini. Nah kemudian setelah itu tadi keputusan menjadi pendeta, ya, jadi keputusan pendeta tentu istri saya tidak masalah, karena sebelum saya waktu saya masih bekerja, ketika saya berkeinginan jadi pendeta, dia sudah mendukung. Nah cuman dari anak-anak yang agak berat, anak-anak saya gadis tiga-tiganya, mungkin mereka berat memikul beban anak pendeta. Itu yang saya melihat. Mereka agak berat memikul. Terus mereka bilang, Pak cukuplah pelayanan yang sekarang ini, evangelis, mau usah pendeta lah Pak, katanya. Nah, kantor sekarang ini juga Bapak melayani. Nah gitu, evangelis saja cukup, mau usah pendeta lah gitu. Tapi saya tahu keberatan mereka itu bukan masalah materi, karena mereka sudah terbiasa hidup pas-pasan kami. Karena sejak kantor saya bekerja di PLN, kami hidup pas-pasan. Nah, sangat pas, tapi tidak kekurangan. Anak-anak saya sudah terbiasa hidup pas, tapi mungkin yang mereka berat menyandang nama Boruni Pendeta mungkin. Itu berat buat mereka. Sehingga dua di antara anak saya ini agak berat lah. Walaupun pada akhirnya mereka menyetujui. Kalau keluarga yang lain, mereka sih sudah oke-oke aja. Karena mereka juga sudah menyadari kondisi saya, walaupun saya kepala PLN, uangnya nggak ada, pas-pasan hidupnya, malah mungkin mereka, bukan saya yang ngasih uang kepada mereka, kepada saudara-saudara saya, malah mereka yang sering membantu kami, memberi uang, ya walaupun tidak uang cash gitu ya, saudara-saudara saya, ya. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan, 7 saudara-saudara saya ini bisa makan lah, tidak mengharapkan bantuan dari saya, walaupun saya kepala PLN, karena sebagai kepala PLN, ya banyak uang lah pasti harusnya. Tapi kami pas-pasan saja hidupnya, sangat pas lah, tidak ada kemewahan buat anak-anak saya, buat istri saya juga tidak ada kemewahan yang namanya libur ke Bali, ke Singapura, kami tidak pernah merasakan itu. Paling hanya jalan-jalan ke pantai, makan bawa nasi bersama-sama dengan anak-anak, kebersamaan aja yang kami punya. Tapi kalau yang namanya libur, walaupun saya kepala PLN, nggak pernah dicicipi. Walaupun libur yang tadi, yang kebersamaan itu sudah sangat suka mereka, sudah sangat senang. Jadi itu kira-kira kalau keluarga malah mendukung aja, karena mereka juga sudah tahu kehidupan kami yang sangat pas. Gitu kira-kira Cynthia, mudah-mudahan bisa menolong. Menarik sekali sebenarnya bahwa kecemasan keluarga bukan karena Amang meninggalkan pekerjaan yang selama ini sudah mungkin bagi sebagian orang terdengarnya lebih baik, tetapi justru kekhawatirannya lebih kepada pertanggungjawaban sebagai keluarga pendeta, sebagai anak-anak seorang pendeta nih Amang. Sebenarnya itu sangat unik ya Amang ya, karena kebanyakan orang mungkin akan berpikir kekhawatirannya berkaitan dengan materi, tetapi ini lebih kepada jawaban akan pribadi dari keluarga seorang pendeta. Menginspirasi sekali nih Amang. Amang, saya berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya sendiri Amang sudah pernah
melayani sebentar sekali ketika masih kuliah di Pulau Enggano. Saya punya ketertarikan juga nih emang terkait dengan pelayanan di Zending. Hanya saja saat ini kan sedang ditempatkan di kantor pusat. Nah, seperti yang kita ketahui, Amang mungkin Amang juga sudah dengar bahwa Departemen Marturia HKBP di periode ini membuka pelayanan khusus untuk Zending dengan mengutus sebanyak 28 orang ke daerah-daerah Zending. Amang yang saat ini sebenarnya bisa saya katakan sebagai seorang pelayan senior yang melayani di daerah Zending, pasti memiliki pandangan terkait dengan hal ini. Boleh Amang ceritakan sedikit, Amang, sebenarnya harapan Amang sendiri bagaimana terkait dengan pelayan-pelayan yang saat ini dikirimkan oleh Departemen Marturia ke daerah-daerah Zending, dan sebenarnya apa yang harus diperhatikan ketika melayani di daerah Zending, Amang? Iya, eh, usaha yang dilakukan HKBP saat ini sudah sangat baik menurut saya. Karena seperti tadi saya katakan, saya eh, berkenalan dengan Sending sudah cukup lama. Sejak saya belum jadi pendeta, masih evangelis dengan Amang Tendens Simbajuntak, Amang Cor ketika kepala biro, kami sudah sangat sering bertemu. Seperti tadi saya katakan, saya sudah sering ke Pulau Rupat mulai tahun 2002, dan kita coba banyak membantu teman-teman anak-anak Pulau Rupat untuk kuliah non teologia. Nah, usaha ini sudah sangat baik, tinggal mungkin pengembangan saja. Eh, Gimana saya berkata ya? Jadi artinya eh, supaya kita eh, walaupun bukan karena kita mau diangkat menjadi SK untuk menjadi pelayan penuh, janganlah karena itu kita melayani gitu loh. Saya harap bisa dimengerti ini. Jadi bukan karena saya mau cap pendeta sehingga saya melayani ini gitu loh. Bukan karena saya mau jadi diakones saya melayani di sini. Nah, itu mungkin yang perlu sesuatu yang sangat perlu diluruskan gitu loh. Nah, jadi bukan karena itu saya melayani, tapi karena Tuhan memanggil saya, karena Tuhan mati untuk saya, dan karena Tuhan menginginkan orang lain juga perlu selamat gitu loh. Itu mungkin yang harusnya menjadi dasarnya. Jadi karena Tuhan memanggil saya, atau yang pertama tentu karena Tuhan telah menyelamatkan saya, karena Tuhan telah mati untuk saya, dan karena Tuhan memanggil saya, sehingga saya melakukan ini. Nah, kalaupun saya nanti tentu menjadi pelayan full time, adalah tujuannya supaya saya bisa bergerak lebih lebih maksimum tentunya. Tentu kalau saya pendeta tidak atau tentu berbeda kalau saya pendeta atau tidak pendeta. Saya mempunyai kesempatan yang lebih luas seperti ini. Kalau saya jadi tidak pendeta kan tidak mempunyai kesempatan saya seperti ini. Tapi karena saya pendeta, saya mempunyai kesempatan yang lebih luas. Tapi bukan karena saya yang tadi supaya menjadi ini saya melakukan ini. Dalam seluruh aspek hidup kita harus melayani tentunya. Melayani supaya orang lain mengenal Kristus. Apakah kita sebagai pendeta atau non pendeta, harusnya demikian orang percaya itu. Nah, ini yang mungkin perlu lebih dipertajam di sana gitu loh. Lebih dipertajam. Lebih Nah, sehingga akhirnya pada jangan mindset ya, sampai Amang nanti ya. begitu 3 tahun mau pasti langsung berangkat. Wah, senang sekali karena sudah selesai beban berat dia merasa ini gitu loh. Beban berat dia merasa pelayanan ini gitu loh, bukan menjadi sukacita gitu loh. Nah, itu mungkin. Nah, sepanjang bukan hati, kita akan menjadi beban berat melayani itu. Tapi kalau dengan dasar yang tadi, saya melakukan ini karena ini sangat disukai oleh orang yang mencintai saya atau pribadi yang mencintai saya, yang mati untuk saya. Kalau itu dasarnya, kita akan sukacita melakukan pelayanan ini. Dan mungkin juga tidak berebut jabatan. Tapi kalau Tuhan kasih pendeta resort, ya syukur. Kalau Tuhan kasih menjadi pareses, ya syukur. Atau evorus sekalipun. So, harusnya ketika kita menduduki jabatan yang lebih tinggi, kita harus mempunyai kesempatan yang lebih luas memperbaiki. Yang lebih luas memperbaiki. Saya sedikit kesaksian.
Saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin menjadi deputi PLN di Jakarta Raya. Saya ingin memperbaiki keuangan atau pemasaran listrik di Jakarta ini, Tuhan. Jadi ada dasarnya kita meminta. Nah, saya harap juga demikian ketika kita ingin menjadi pendeta resort, kita harus mempunyai dasar, saya ingin memperbaiki lebih luas. Supaya saya mempunyai wewenang lebih luas untuk memperbaiki. Karena ketika kita pendeta fungsional kan nggak mungkin. Ya, Nah, tapi ketika kita menjadi pendeta resort, kita mempunyai wewenang yang lebih luas untuk memperbaiki. Apalagi kalau menjadi pareses, kita lebih wewenang lagi untuk beberapa puluh resort memperbaiki. Jadi tidak hanya untuk menjadi jabatan tentunya, harusnya demikian. Jadi mungkin gitu juga kita di sini yang perlu saran saya, tambahan dari saya, yang kita lakukan saat ini sudah sangat baik, tapi perlu ditekankan yang tadi, motivasi kita berangkat ke sending, melayani di sending, dan perlu diyakinkan oleh pembicara-pembicara bahwa Tuhan kita itu sanggup mencukupkan. Jangan ragu. Nah, jangan pembicaranya pun ragu gitu loh, kan susah. Jangan motivasi ragu gitu loh, hanya karena mendengar teori orang lain dia sampaikan di situ gitu loh, di pembinaan itu gitu loh, bukan karena dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhannya itu sanggup mencukupkan dia. Nah, kan fatal kalau misalnya seperti itu. Nah, kalau saya tidak pendeta kan nggak bisa ngomong begini kan. Itu sedikit yang tadi kan. Tapi karena saya pendeta punya agak sedikit uh, tidak ada yang menyalahkan saya kalau ngomong begitu. Ah, karena ya seperti itu, baiknya kita alami lah penyertaan Tuhan itu sehingga kita boleh meyakinkan orang. Kalau kita meyakinkan orang kan seharusnya kita sudah pernah mengalami loh. betul, Amang. Itu Abang Adi Sepataka janda-janda yang sudah senior, janda senior mengatakan kepada janda baru, "Pargo gua di Tuhan doho, unang magir ho, au ngaho alami." Itu kata janda senior. Karena dia sudah mengalami penyertaan Tuhan, mendidik anak-anaknya yang banyak, bisa menyekolahkan karena dia setia dalam kejandaannya. Ini kira-kira sama Nido, Inang. Mudah-mudahan bisa memenuhi pertanyaan, jawaban. Bu Ido, mana Luar biasa demikian? ini, Amang. Menurut saya sudah sangat mantap, Amang, karena memang seringkali justru daripada tips-tips yang secara teknis lebih baik memang pada dasarnya adalah motivasi melayani ya, Bang ya. Kalau motivasi sudah kuat, kepercayaan sudah kuat, saya yakin juga sebenarnya apapun pelayanan dimanapun yang kita ditempatkan akan tetap bisa kita jalani. Saya lanjut nih, Amang. Boleh bertanya sedikit, Amang? Kalau saya ingin tahu, Amang sudah melayani di suku anak dalam ini berapa lama, Amang? Saya sejak pensiun, jadi baru dua setengah tahun ini. Oh, sudah. Ini sebenarnya 2,5 tahun tidak baru ya, Bang ya. Sudah lumayan lama ya, Bang ya. Boleh Abang diceritakan sedikit kesan pertama kali ketika Abang tiba di sana, memulai pelayanan, sampai sekarang sudah 2,5 tahun, progres yang sudah terjadi apa, Abang? Dan tentu saja ada perubahan-perubahan eh, penilaian yang Abang miliki sendiri secara pribadi ketika Abang baru datang dengan ketika Abang sudah melayani selama 2,5 tahun, Abang. Mungkin boleh diceritakan, Abang? Ya, jadi suku ini agak berbeda. Tidak lazim. Berbeda dengan suku-suku lain. Suku-suku lain itu punya rumah, punya kampung, punya koloni. Nah, ini agak sangat-sangat berbeda. Mereka tidak mempunyai rumah. Mereka pindah-pindah saja, berpindah-pindah. Dan mereka selama ini ketika Jambi dan Riau ini masih banyak hutannya, mereka hidup di sana. Berpindah-pindah menangkap burung, menangkap binatang-binatang lain, dan juga menjual. Jadi nggak ada ininya. Itu sebabnya saya katakan suku ini sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Dan mereka kebiasaan hidup dari yang sudah ada. Nah, ketika Riau ini sudah dipenuhi dengan sawit, tidak ada lagi hutan, ini yang jadi masalah. Mereka kehilangan sumber kehidupan.
Jadi mereka saat ini lebih banyak hanya mencari sawit-sawit yang jatuh, namanya brondolan. Nah, mereka mencari yang jatuh ketika sawit orang dipanen, ada banyak jatuh, mereka mencari-cari itu lebih banyak saat ini. Itu kira-kira kondisinya, dan tentu yang lain karena mereka sudah terbiasa eh, hidup dari yang sudah ada, sudah tersedia oleh alam, agak bekerja agak susah, agak sulit. Agak sulit mereka untuk bekerja, mempunyai spirit yang saya ingin menjadi ini hampir nggak ada. Nah, membangun Hmm. ini yang sangat sulit. Membangun ini yang sangat sulit. Saya katakan kepada teman-teman, saya kadang berpikir, mungkin saya pulang dari sini juga belum tentu, karena saya berpikir, kalau Tuhan mengizinkan saya sampai umur 70 saya di sini. Mungkin 2 tahun setengah lagi saya di sini. Itu target saya kepada Tuhan. Jadi saya berpikir belum tentu juga berhasil sampai di titik itu. Maka saya bilang kepada teman-teman, tujuan kita datang ke sini selain menyatakan Kristus, bagaimana membangun mereka supaya mereka melihat. Jadi mereka tidak ada rasa cemburu. Walaupun misalnya di sini banyak orang Batak yang punya sawit, naik mobil, naik motor, apa rumahnya sudah punya rumah, mereka tidak merasa cemburu. Tidak ada merasa iri. Kok ini orang ini kok enak-enak tinggal di daerah kami, sudah punya ini, sementara kami nggak punya. Tidak ada. Seperti suku-suku lain, nggak ada. Nah, kayaknya mereka hidupnya ya los saja. Nah, nah, ini Hmm. yang mau kita coba bangun pelan-pelan. Nah, ini tidak gampang tentunya. Makanya doa saya kepada Tuhan, Tuhan saya nggak sanggup loh Tuhan. Hanya maka mereka bisa melihat. Kalau saja mereka dengan penjelasan kita mereka bisa melihat, rasanya sudah lama mereka maju. Karena pemerintah beberapa kali tempat di beberapa tempat sudah membangun rumah buat mereka, mereka tinggalin. Nah, Hmm. dikasih tanah 2 hektar, 3 hektar, mereka tinggalkan. Nah, jadi doa saya cuma itu aja sekarang ini. Tuhan, kalau bukan Engkau yang menolong mereka, tidak akan mungkin. Kalaupun saya kasih contoh hidup, saya ngomong tiap hari kepada mereka, jikalau Tuhan tidak membukakan hati mereka, penglihatan mereka, tidak akan mungkin. Nah itu perubahan sih ada. Walaupun boleh dibilang kecil, mereka sudah mau mungkin mulai mencari gajian, mereka sudah mulai mau mandi, sudah mulai bawa pakaian yang baik, kadang-kadang sudah ada yang pakai minyak wangi. Dan kemajuan yang sekarang saudara, itu kemajuan yang ada saat ini. Nah, mereka sudah kalau naik motor mereka sudah lama karena tanah mereka dijual, beli motor sampai rusak. Nah, ini Hmm. yang kita mau coba bulan depan minggu depan saya akan membawa 2 orang ke Siantar untuk belajar montir di bengkel HKBP. Wah, luar 2 orang. biasa. Ya, cuman tinggal saya mencari dukungan dari pendengar ini. Kalau ada yang mendukung, kebutuhan kami kurang lebih 25 juta ini sampai mereka tamat 2 orang ini. Jadi makan Untuk mereka seluruh lesnya ya, di Mak ya? sending, ya kemudian uang ongkos mereka tiap hari dari kantor sending ke tempat kursus, uang kursus, kemudian ada uang saku mereka sedikit, ongkos kami nanti ke Siantar kurang lebih 25 sampai 30 juta lah untuk 6 bulanan, 5 bulan ke 6 bulan. Nah, mudah-mudahan ada yang mendengar ini. Kalau diizinkan saya nanti pas ke Jakarta berkhotbah, ada persembahan ketika pulang khotbah, persembahan di pintu gereja, ada yang tergerak. Wah, senang sekali saya. Dan itu sedang saya cari, sedang saya menghubungi pendeta resort. Ada nggak yang berkenan mengizinkan saya khotbah di Jakarta tanggal 5 atau tanggal 12 untuk 2 kali minggu. Karena saya akan pulang lagi nanti ke Siantar menemui mereka. Jangan sampai mereka merasa ditinggalkan. Iya, Mungkin boleh jadi juga nanti ya, Mak, mungkin nanti saya akan di banyak bawah ke ini. Siantar. Nanti di bawah Iya, ini mungkin boleh juga kita mudah-mudahan ada tuliskan yang siapa yang mau membantu teman-teman kita dari suku anak dalam untuk belajar montir untuk kemajuan mereka. Nanti bisa kita tuliskan di sini, Abang. Jangan khawatir, Abang. Saya yakin akan ada yang membantu. bisa. Uangnya langsung dikirim ke sending Siantar. Oke, boleh langsung ke atas nama Biro Ya, Sending berarti ya, jadi Abang ya? nanti ya atas nama Biro Sending.
Jadi nanti hanya dikasih catatan aja untuk bantu kursus muntir suku anak dalam. Baik, Abang. Akan Langsung kami dikirim tuliskan ke di bawah sana. ini, Abang. Terima Oke, kasih oke. banyak. Ya, ya itu kita coba dalam rangka supaya mereka melihat dunia yang lebih mengerti gitu loh. Bukan hanya bisa menjadi montir, mungkin juga nggak bisa jadi montir, hanya tahu sedikit aja nanti karena keterbatasan. Tapi minimum mereka sudah melihat dan juga yang lainnya bisa melihat bahwa ada akan melihat hal yang lebih baik. Itu kira-kira uh, Cynthia. Oke, Amang. Sebenarnya masih banyak sekali Amang yang menarik sekali untuk saya dan ingin saya cari tahu juga dari Amang. Tapi karena waktu kita terbatas, Amang, saya berharap mungkin akan ada Baik. waktu kita bisa Ya, bertemu secara langsung, Amang. Entah nanti saya datang ke suku anak ya, dalam atau di Siantar dan sebagainya macamnya, Amang. Satu pertanyaan terakhir saja, Amang. Oke, Amang. Ini satu pertanyaan terakhir, Amang. Yang sangat saya sayangkan karena harus berakhir di sini, tapi saya mau tidak mau, saya ingin bertanya, Abang, setelah Abang menjadi salah satu pemenang dari No Mention Award yang dianggap sebagai orang yang menginspirasi di dalam pelayanan di HKBP, boleh saya tahu, Abang, motivasi Abang secara pribadi ke depannya di dalam pelayanan dan juga harapan-harapan Abang, baik itu pelayanan di suku anak dalam atau juga harapan Amang terhadap HKBP atau juga harapan-harapan yang lain yang sebenarnya masih ada dalam diri Amang sekalipun Amang sudah pensiun atau nantinya mungkin ketika pun Amang sudah tidak dapat melayani lagi bisa diteruskan oleh pelayan-pelayan muda Amang. ya. Tentu saya tidak menduga mendapat uh, nomination award itu, dan memang juga saya tadinya tidak berharap. Tapi saya sangat senang ketika itu diberi apresiasi oleh gereja kita, dan saya juga merasa sebetulnya tidak layak lah untuk itu terlalu jauh. Dan kalian bisa lihat saya menangis waktu itu buat saya itu seujung kukunya Nolensen juga terlalu jauh lah, terlalu jauh. Tapi ya kita bersyukur ada kerjaan dan juga memotivasi teman-teman nanti untuk mengembangkan sending. Nah, dengan sending lah Habib ini hadir karena ada orang yang mau berkorbankan diri. Nomensen selama 142 hari di kapal laut. Saya tidak pernah lupa. Saya hitung itu waktu tanggal berangkat dan saya hitung sampai di di Sumatera pertama sekali dia 142 hari. Nah, saya hitung tanggal berangkat dan tanggal sampainya. 142 hari dia di tengah laut untuk mencapai dia dan dia mau diperintahkan oleh Tuhan menjangkau orang Batak. Dan karena itulah saya pikir kita ini bisa menjadi kemajuan yang luar biasa ini. Dan saya pikir HKBP juga harus meneruskan ini. Jangan berhenti di HKBP. Karena terlalu banyak orang yang masih perlu merasakan kasih Kristus. Dan untuk itulah Kristus tentu mati. Kristus mati bukan hanya untuk orang Israel dan orang HKBP, orang Batak. Untuk semua suku. Dan itu menjadi utang buat kita harusnya. Buat suku-suku yang lain. Dan harusnya itu memacu HKBP untuk menyiapkan lebih khusus lagi sending ini. Kenapa gereja kecil lain bisa mengirim hamba-hamba Tuhannya ke Afrika? Kita gereja besar begini dengan jumlah jemaat 3 juta atau 4 juta atau 5 jutaan, tidak ada yang mengutus kita ke ke Afrika. Kenapa gitu? Harusnya menjadi pertanyaan gitu loh. Kenapa? Nah itu mungkin Cynthia lah nanti yang meneruskan itu, saya nggak tahu dengan teman-teman. Ya itulah harapan saya untuk HKBP kita ini. Harapan saya ya sudah dimulai sama Opui, Dokter Robinson Butar-Butar. Saya pikir diteruskan nanti oleh Porus yang menggantikan 2 tahun lagi. Yang lebih hebat lagi harusnya. Yang lebih hebat lagi. Jangan sampai mundur lagi dari yang sudah ada saat ini. Itu mungkin Cynthia harapan saya.
Amang, mungkin harapan Amang tadi juga menjadi harapan banyak orang ya, Amang ya. Semoga saya dan rekan-rekan nantinya bisa menjadi pelayan yang menginspirasi seperti Amang dan juga seperti Omong Romanson untuk kemajuan HKBP dan untuk kemajuan semua orang, bukan hanya orang Batak ya, Amang, karena Amang sendiri melayani orang-orang suku yang berbeda. Semoga apa yang menjadi harapan Amang bisa kita capai bersama Amang dan nanti dalam masa-masa Amang sudah tidak melayani mungkin Amang bisa menyaksikan apa yang kami perbuat nanti semoga lebih baik lagi dari apa yang sudah Amang lakukan. Baik Amang, saya rasa itu tadi menjadi pertanyaan terakhir dan akan menutup perjumpaan virtual kita hari ini Amang, tapi saya berharap juga rekan-rekan di sini berharap kita dapat bertemu secara langsung nantinya. Entah, semoga ada kesempatan kita bisa bertemu di dalam keadaan yang sehat, Amang. Terima kasih banyak, Amang, sekali lagi. Terima kasih untuk cerita Amang yang sangat menginspirasi dan memotivasi juga bagi kami, calon-calon pelayan dan pelayan-pelayan muda. Terima kasih banyak, Amang, sekali lagi, Amang. Terima kasih Cynthia, Tuhan memberkati teman-teman di di Tarutung dan semuanya hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati, Ya, terima Amang. kasih. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah podcast HKBP pada minggu ini. Seperti tadi disampaikan oleh Pendeta Simanjuntak, kami berharap Bapak dan Ibu bisa turut untuk memberikan partisipasi untuk membantu saudara-saudara kita di suku anak dalam yang nantinya akan belajar untuk memperbaiki motor dan mobil mungkin, dan juga untuk memberikan motivasi kepada mereka tentang dunia yang lebih luas lagi. Seperti tadi dikatakan, Bapak dan Ibu dapat mengirimkan bantuan ke rekening yang akan kami berikan di deskripsi di bawah ini atas nama Biro Zending dengan menerapkan deskripsi untuk bantuan suku anak dalam yang akan belajar montir. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan berjumpa lagi dalam podcast HKBP di minggu selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.